Saudara-saudara, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur jika pada malam hari ini kami boleh bersekutu bersama di rumah kami masing-masing. Kami berdoa, biarlah di dalam persekutuan kami Engkau hadir ya Allah. Di dalam sabda yang akan kami baca, kami dengar dan kami renungkan, yang menolong kami untuk memaknai, memahami, dan menjalani hidup kami sebagai orang beriman. Kami mohon pertolongan-Mu Roh Kudus yang mendidik kami dan mengajar kami bersama-sama pada malam hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari 1 Raja-Raja pasal 8. 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 54 sampai dengan 66. Saya teruskan ke ayat 66, saudara. 1 Raja-Raja 8 ayat 54 sampai 66, demikian dituliskan. Berkat dan pujian. Ketika Salomo selesai memanjatkan segala doa dan permohonan itu kepada Tuhan, bangkitlah ia dari mezbah Tuhan setelah berlutut dengan menadahkan tangannya ke langit. Maka berdirilah ia dan memberkati segenap jemaah Israel dengan suara nyaring, katanya, "Terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel, tepat seperti yang difirmankannya dari segala yang baik, yang telah dijanjikannya dengan perantaran Musa hambanya. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi." Kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana Ia telah menyertai nenek moyang kita. Janganlah Ia meninggalkan kita dan janganlah Ia membuang kita. Tetapi hendaklah dicondongkannya hati kita kepadanya untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, dan untuk tetap mengikuti segala perintah dan ketetapannya dan peraturan-peraturan yang telah diperintahkannya kepada nenek moyang kita. Hendaklah perkataan yang telah kumohonkan tadi di hadapan Tuhan dekat pada Tuhan Allah kita siang dan malam, supaya Ia memberikan keadilan kepada hambanya dan kepada umatnya Israel menurut yang perlu pada setiap hari, supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hatimu dan dengan hidup menurut segala ketetapannya dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini. Lalu raja bersama-sama segenap Israel mempersembahkan korban sembelihan di hadapan Tuhan sebagai korban keselamatannya kepada Tuhan. Salomo mempersembahkan 20.000 ekor lembu sapi dan 120.000 ekor kambing domba. Demikianlah raja dan segenap Israel mentahbiskan rumah Tuhan itu. Pada hari itu juga raja menguduskan pertengahan pelataran yang di depan rumah Tuhan, sebab disitulah ia mempersembahkan korban bakaran, korban sajian dan segala lemak korban keselamatan. Sebab mezbah tembaga yang di hadapan Tuhan itu terlalu kecil untuk memuat korban bakaran dan korban sajian dan segala lemak korban keselamatan itu. Lalu Salomo mengadakan perayaan pada waktu itu juga di hadapan Tuhan Allah kita selama 7 hari bersama-sama dengan seluruh Israel, suatu jemaah yang besar dari jalan masuk ke Hamat sampai sungai Mesir. Pada hari yang ke-8 disuruhnyalah bangsa itu pergi. Maka mereka memohon berkat untuk raja, lalu pulang ke kemah mereka sambil bersukacita dan bergembira atas segala kebaikan yang telah dilakukan Tuhan kepada Daud hambanya dan kepada orang Israel umatnya. Sedemikian juga pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan, memelihara, dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara Tuhan Yesus kasihi, sudah kurang lebih sekitar 11 minggu kita tidak beribadah di gereja. Dan bukan kita saja, tapi hampir semua umat beragama dihimbau oleh pemerintah untuk sementara waktu tidak beribadah bersama. Saudara-saudara Tuhan Yesus kasihi, sudah sekitar 11 minggu kita tidak beribadah di gereja. Dan bukan kita saja, tapi hampir semua umat beragama dihimbau oleh pemerintah untuk sementara waktu
tidak beribadah bersama di tempat ibadah dikarenakan situasi COVID-19 saat ini. Bahkan termasuk saudara-saudara kita umat muslim yang beberapa hari yang lalu merayakan hari kemenangan mereka. Nah, entah sampai kapan situasi ini akan berakhir. Karena tampaknya belum ada kecenderungan menurun angka-angka dari orang-orang yang terindikasi maksud saya, baik yang ODP maupun PDP akibat COVID-19 ini. Maka beberapa gereja termasuk kita menyelenggarakan ibadah secara live streaming atau rekaman dari gedung gereja dan disiarkan dari ke rumah-rumah jemaat. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah sah ibadah yang dilakukan di rumah? Apakah itu tidak sama dengan nonton televisi? Bagaimanakah sikap kita dalam mengikuti ibadah melalui siaran internet atau juga melalui live streaming? Mari kita simpan pertanyaan-pertanyaan tersebut dan mari kita mengeksposisi kitab 1 Raja-Raja 8 ayat 54 sampai dengan 65 yang tadi kita baca. Nah, ada beberapa hal yang menarik saudara-saudara. Yang pertama yang kita akan pelajari adalah bait Allah yang disebut juga bait suci atau kenisah adalah sebuah sebutan untuk pusat peribadatan bangsa Israel dan orang Yahudi di Yerusalem pada zaman kuno yang terletak di Bukit Bait Suci. Nah, dalam bahasa Ibrani, tempat ini disebut atau bait suci ini disebut dengan Beit Hamikdas. Beit Hamikdas. Bangunan ini digunakan untuk beribadah. Pertama, dalam 1 Raja 8 ayat 61 digambarkan bahwa bait suci itu menjadi tempat untuk menyembah dan memuliakan Tuhan dan taat kepada Tuhan. Dikatakan dalam ayat 61, dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hatimu dan dengan hidup menurut segala ketetapannya dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini. Jadi yang pertama kita pelajari bahwa di tempat itu adalah tempat untuk menyembah, memuliakan, dan belajar taat kepada Tuhan. Yang kedua, mempunyai fungsi utama untuk mempersembahkan korban. Korbanot itu korban bakaran, saudaraku. Dalam 1 Raja 8 ayat 64. Yang ketiga, fungsi ketiga adalah selama beberapa abad tempat ini menjadi pusat ibadah dan pengajaran agama Yahudi. Nah, ini menarik sekali, ya. Yang pertama tadi menjadi tempat menyembah dan memuliakan Tuhan. Yang kedua menjadi tempat untuk menyampaikan korban bakaran. Yang ketiga, sebagai tempat di mana mereka belajar, dididik tentang agama Yahudi. Nah, menurut kitab suci Ibrani dan Perjanjian Lama, bait Allah ini dibangun oleh Salomo untuk menggantikan kemah suci yang dibangun oleh Musa. Bait ini diselesaikan pada abad ke-10 sebelum Masehi dan dihancurkan oleh bangsa Babilonia pada tahun 586 sebelum Masehi. Rekonstruksi bait ini di Yerusalem yang terlaksana selama tahun 516 sebelum Masehi sampai 70 Masehi adalah bait yang kedua setelah bait yang pertama dibangun oleh Salomo. Bahkan bait Allah yang dibangun oleh Raja Salomo ini kemudian dan yang kedua yang mengalami rekonstruksi ini dan menjadi kebanggaan orang Yahudi saat itu, ternyata setelah masuknya Islam berubah menjadi masjid. Nah, marilah kita pelajari, kalau begitu, di manakah Tuhan bersemayam? Apakah arti gedung gereja bagi kita? Umat sebagai persekutuan, gereja sebagai umat persekutuan beriman adalah, pertama, yang harus kita pahami, pengertian gereja itu sendiri. Dalam kata Portugis, gereja atau igreja, atau dalam bahasa Latin Ecclesia adalah memiliki makna sebagai umat yang dipanggil Tuhan. Igreja, Ecclesia, ya, sebagai umat yang dipanggil Tuhan. Nah, mari kita melihat satu referensi dari 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Saya akan membacakan bagi saudara-saudara.
1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat 9. Nah, mari kita pelajari bagian ini, saudaraku. Kumpulan orang-orang yang percaya kepada Allah dan yang mempunyai relasi sangat dekat dengan Allah. Dalam relasi itulah Allah menjadi Allah kita dan kita adalah umatnya. Itulah makna gereja, saudara. Relasi kedekatan Allah dan umat, Allah menjadi Allah kita dan kita menjadi milik kepunyaannya. Itu bagian yang pertama. Yang kedua dari 1 Petrus yang kita baca tadi adalah umat Allah itu tidak hanya dikumpulkan biasa saja, tetapi memiliki makna atau tugas panggilan memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Jadi bukan hanya dikumpulkan menjadi eksklusif orang-orang yang mendapatkan hak sebagai anak Allah, bukan, tetapi juga memiliki tanggung jawab, yaitu untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Dan yang ketiga, dari 1 Petrus yang kita baca tadi, 1 Petrus 2 tadi yang kita baca ayat 9 tadi, yang ketiga kita belajar, kita diajak untuk mengingat masa lalu kita. Kenapa? Ya, karena dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 9, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi mari kita ingat tentang siapa kita. Siapa masa lalu kita. Itu sebabnya kita jangan sombong. Kita ini menjadi umat pilihannya karena karya Yesus yang ajaib di atas kayu salib. Kita menjadi umat pilihan Allah, dipanggil untuk mewartakan berita kebangkitan Kristus tersebut, kenaikan Kristus ke surga, kemenangan Kristus itu dari orang-orang yang berdosa kepada orang-orang yang dibenarkan oleh anugerah. Itu 3 bagian yang menarik yang kita pelajari tentang arti gereja. Yang pertama berarti kita adalah kumpulan orang-orang yang percaya kepada Allah, yang mempunyai relasi dekat dengan Allah. Dan Dia adalah Allah kita, dan kita adalah umatnya. Itu yang pertama, pengertian gereja secara umum. Yang kedua, memiliki tugas panggilan. Tugas panggilan kita adalah memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Yang ketiga, ingatlah tentang siapa kita. Kita adalah orang yang berdosa, yang ditebus dari kegelapan pada terangnya yang ajaib, oleh karena Kristus Yesus Tuhan, Sang Kepala gereja itu. Nah, oleh sebab itu, mari kita memahami tugas panggilan kita sebagai umat percaya. Dan pada tanggal 31 besok, kita akan merayakan turunnya Roh Kudus atas para rasul. Dan ini disebut dengan Hari Raya Pentakosta sebagai tonggak sejarah lahirnya gereja, komunitas persekutuan orang percaya. Gereja perdana disebut juga gereja karena menjadi awal dari terbentuknya komunitas umat percaya. Gereja perdana beranggotakan para rasul sebagai saksi langsung pewartaan Yesus. Dan gereja berkembang sampai saat ini. Jadi saudaraku, gereja tidak bicara hanya soal gedung saja. Gereja tidak bicara hanya soal tempat saja. Tapi gereja bicara tentang Allah sebagai Allah kita dan kita adalah umatnya. Gereja adalah bagian di mana kita mewartakan kasih Kristus. Gereja adalah tempat kita mengingat diri kita orang berdosa. Itu sebabnya di gereja kita selalu diajak untuk mengingat dan mengaku dosa-dosa kita. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang tadi, saya ulang lagi. Kalau begitu, apakah sah ibadah yang dilakukan di rumah? Apakah itu tidak sama dengan nonton TV? Kedua, bagaimana sikap kita dalam mengikuti ibadah melalui live streaming atau rekaman? Nah, mari kita mengulas jawaban tersebut dengan melihat teks Injil Yohanes pasal 4 ayat 20-24. Injil Yohanes pasal 4 ayat 20-24. Saudara, silakan buka Alkitab saudara, dan saya akan mengajak kita untuk memfokuskan perhatian kita pada ayatnya yang ke pasal 4 ayat 23.
Dikatakan demikian, tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat ke-24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saya ulangi, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, teks ini berbicara tentang percakapan perempuan Samaria yang sedang di pinggir sumur dan sedang berdiskusi dengan Yesus banyak hal, dan kemudian mereka bicara tentang tempat beribadah. Perempuan Samaria itu berkata, kami menyembah Tuhan di gunung-gunung. Dan perempuan itu menyampaikan, Anda sebagai orang Yahudi menyembah Tuhan di bait suci di Yerusalem. Nah, tentu bait suci yang dimaksud ini tadi bait suci yang tadi, saudaraku, yang dibangun oleh Salomo, yang kemudian direkonstruksi kembali, saudara. Tetapi Yesus menyampaikan bukan soal tempat. Ya, betul kita dapat menyembah Tuhan di mana saja, bahkan bukan juga di Yerusalem, pusat kota suci atau rumah ibadat, tapi menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Sehingga ketika kita beribadah di gereja maupun dalam situasi saat ini kita beribadah di rumah masing-masing, maka semua harus dilakukan dalam pemahaman yang benar bahwa kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, apa sih yang dimaksud dengan menyembah dalam roh dan kebenaran? Bagian pertama yang kita pelajari, saudaraku, bahwa penyembahan Allah tidak dapat dibatasi kepada suatu lokasi atau geografis. Kita dapat menyembah Allah di mana saja karena Allah adalah pribadi yang omnipresent, yang maha hadir, tidak hanya dalam gedung ruang ibadat, tapi juga di dalam tempat dan dimanapun kita berada. Itu bagian yang pertama, menyembah dalam roh dan kebenaran. Yang kedua, menyembah Allah hanya dapat dilakukan ketika seorang memiliki pengenalan secara pribadi terhadap Allah. Pengenalan secara pribadi terhadap Allah yang disembahnya. Dan ini berarti melibatkan seluruh hati kita, akal kita, budi kita, atau saya katakan dengan seluruh hidup kita. Yang pertama tadi menyembah dalam roh dan kebenaran adalah Allah tidak pernah berada dalam satu tempat terkunci di gedung gereja saja, tapi Allah omnipresent. Yang kedua, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran adalah hanya dapat dilakukan ketika kita mengalami pengenalan secara pribadi. Dan itu sebabnya kita melibatkan seluruh hati dan pikiran dan seluruh tubuh kita, seluruh hidup kita. Dan yang ketiga, penyembahan yang memuliakan Allah, dan ini dapat terjadi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hanya dapat terjadi di dalam penyembahan pada Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, Sang Pemimpin Gereja itu. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara, apa kesimpulan kita? Kesimpulan pertama adalah Allah tidak bisa kita ikat dalam gedung gereja. Karena Allah yang tadi saya sebutkan adalah omnipresent. Itu kesimpulan pertama. Yang kedua, berarti Allah yang sama itu hadir juga di dalam rumah kita masing-masing. Oleh sebab itu hargai kehadirannya. Jika kita beribadah, ya beribadahlah seperti kita sedang berada di gereja. Begitu juga yang di gereja. Beribadahlah walaupun kita sedang melakukan rekaman, walaupun kita sedang bermain musik dalam rekaman dan lain sebagainya. Lakukanlah itu seakan Allah hadir di tempat itu. Dan itu berarti kita menghargai kehadiran Allah. Yang ketiga, akan tetapi bukan berarti juga kita tidak perlu lagi ke gereja setelah COVID-19 ini. Ya sudahlah, kalau begitu Allah hadir di mana-mana, ya cukuplah kita di rumah saja, karena sudah biasa hampir 3 bulan kita melakukannya. Bukan itu, saudaraku. Makna gereja adalah persekutuan umat Allah. Dan selain itu menjadi tempat pendidikan iman. Tadi kan dikatakan di dalam 1 Raja-Raja 8, belajar ketaatan Allah. Tentu kalau kita melalui ibadah seperti ini hanya satu arah. Tapi
jika kita berada dalam ruang gereja, dalam ruang ibadat bersama, kita bisa melakukan banyak hal. Pembinaan, program-program yang dapat dilakukan. Oleh sebab itu, diperlukan ibadah bersama dalam persekutuan di gereja sebagai bentuk pendidikan iman bagi kita. Saya mengulangi lagi khotbah saya, dari altar ke pasar. Kita disiapkan di altar ini, disiapkan untuk bisa siap ke pasar. Dari gereja kita dibentuk, disiapkan, dilengkapi untuk melayani dan keluar. Jadi gereja adalah tempat kita mengabdi diri, mempersembahkan diri kepada Allah sebagai korban bakaran, tanda keselamatan. Itu tadi yang dikatakan dalam 1 Raja 8 ayat 63. Untuk Tuhan pakai menjadi berkat bagi sesama. 1 Raja 8 ayat 60. Supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Sama dengan 1 Petrus 2 tadi. Kita dipilih untuk keluar menyampaikan siapakah Allah tersebut. Yang keempat, kesimpulan keempat, gereja juga harus menjadi tempat yang penuh dengan gembira dan bergairah. Gereja menjadi tempat yang gembira dan bergairah. Yuk kita baca 1 Raja-Raja 8 ayat 66. 1 Raja-Raja 8 ayat 66 dituliskan demikian. Pada hari yang ke-8 disuruhnyalah bangsa itu pergi, maka mereka memohon berkat untuk raja, lalu pulang ke kemah mereka sambil bersuka cita dan bergembira atas segala kebaikan yang telah dilakukan Tuhan kepada Daud hambanya dan kepada orang Israel umatnya. Yang keempat kita pelajari, gereja harus menjadi tempat yang penuh dengan sukacita, tempat yang penuh dengan kegembiraan, tempat yang penuh dengan kebahagiaan. Untuk itu, kita perlu menghargai gedung gereja kita sebagai tempat kita bersama dengan sesama, bersekutu, belajar bersama, dibentuk oleh Allah. Dan itu berarti kita harus juga belajar menjaga kekudusan, tidak menjadikan gereja hanya tempat lepas kangen, rindu, bincang-bincang, ngobrol-ngobrol, hahaha. Bukan hanya itu, tapi gereja menjadi tempat di mana kita dibentuk agar kita siap dari altar menuju pasar. Kiranya kita menghargai hadirat Tuhan di dalam gereja, tapi juga Tuhan yang hadir untuk saat ini, yang melalui rekaman, video, ataupun tayangan live streaming, Tuhan hadir bagi saudara di sana. Oleh sebab itu, mari kita menyatakan syukur kita pada Allah. Di tengah situasi seperti ini, Allah tetap hadir menyapa saudara dan saya. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Amin. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan, menguatkan pada kami bahwa kami punya Allah yang hadir. Dan Allah yang hadir itu adalah Allah yang tidak hanya di gereja, tapi juga di rumah kami. Tapi ketika situasi ini terjadi, kami menyadari kami harus berada dalam situasi, kondisi di mana ibadah kami harus dilakukan dalam jarak yang berbeda, tempat yang berbeda. Tapi kami percaya hadirat-Mu Allah yang ada di dalam gedung gereja juga hadir di dalam rumah kami masing-masing. Tapi tentu yang ketiga kami pelajari, ini tidak menjadi pembenaran untuk selamanya akan seperti ini. Tapi justru ini belajar mengingatkan pada kami bahwa Allah memakai semua untuk menunjukkan kehadirannya. Tetapi jika tiba waktu di saat kami akan bersekutu kembali, kami diingatkan pentingnya gereja, di mana tempat kami bersekutu, melayani bersama, dibentuk sebagai tempat pendidikan iman, agar kami boleh belajar dari altar untuk ke pasar, menjadi saksi tentang kasih Kristus. Gereja harus tempat di mana kami memuliakan, sehingga orang lain dapat melihat Kristus di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, dan kuatkan, mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelakunya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.